Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini materi kita adalah Introduction to Data Mining ya, pengenalan data mining. Sebelum dimulai, mohon bagi yang belum subscribe, berkenan menekan tombol subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat untuk semua. Baik, sekarang apa itu data mining? Data mining adalah proses yang secara otomatis ya berusaha mendiscover ya, mengungkapkan, menemukan, menggali useful information, informasi yang berguna, bermanfaat di dalam large data repositories, di dalam penyimpanan data yang besar ya. Jadi dia digunakan untuk memeriksa database yang besar untuk mencari novel and useful pattern, mencari pola yang baru, yang berguna, ya, yang mungkin selama ini belum diketahui, gitu ya. Jadi pola dari dalam data itu, ya, ada apa sih supaya bisa dimanfaatkan, dan juga bisa memiliki kemampuan untuk memprediksi hasil di masa yang akan datang. Jadi intinya ini dia, discovering useful information, gitu ya. Oke, jadi inilah data mining ya. Biasanya dia untuk menemukan pola atau juga untuk memprediksi ya, sekaligus juga memprediksi masa yang akan datang ya. Oke. Nah, tapi masalah discovery itu nggak mesti semuanya data mining. Misalnya kalau Anda nyari record atau ya baris data di database, ya Anda pakai database manajemen di sistem biasa aja juga bisa. Atau kalau misalnya mencari web page tertentu menggunakan query di suatu search engine ya, di Google atau apa, nah mungkin itu bukan data mining ya, mungkin lebih tepatnya ada information retrieval, ada ilmu lain ya, namanya temu kembali informasi atau information retrieval. Jadi nggak semuanya ya, nggak semuanya itu data mining juga. Ya, tapi sebenarnya information retrieval juga sekarang berkembang ya, dan beberapa teknik data mining bisa included ya, bisa masuk di situ gitu ya. Oke, ini data mining. Definisi utamanya yang atas ini ya. Data mining is the process of automatically ya, proses secara otomatis untuk discover informasi berguna dari data yang penyimpanan data yang besar. Baik untuk mencari pola atau untuk predik ya, bisa gitu. Baik. Nah, data mining itu juga sering dikaitkan dengan yang namanya knowledge discovery. Ya, knowledge discovery. Jadi data mining adalah bagian dari KDD. Ya, KDD itu apa? Knowledge discovery in database. Jadi kadang-kadang beberapa buku juga menyebut kata KDD, knowledge discovery in database. Apa itu KDD? Yaitu keseluruhan proses untuk mengkonversi data mentah menjadi informasi yang berguna. Mengkonversi data mentah menjadi informasi yang berguna. Jadi kalau digambarkan begini. Nah, data mining itu menjadi bagian dari KDD. Jadi biasanya ada input data mentah, lalu dilakukan pre-processing. Pre-processing itu ngapain aja? Bisa feature selection, dimensionality reduction ya, pengurangan dimensi, normalisasi, atau subsetting. Lalu ada berbagai macam teknik atau algoritma data mining. Lalu post processing, misalnya ada visualisasi ini yang paling sering ya, ada menyaring pola atau menginterpretasi pola, lalu sehingga menjadi informasi yang useful, bermanfaat. Ya. Jadi data mining bagian dari KDD ya. Nah, tadi input data. Nah, input data itu biasanya dapat dari mana, Pak? Ya, biasanya tersimpan dalam berbagai format. Misalnya dalam bentuk tabel-tabel di database atau dalam bentuk spreadsheet, file Excel gitu ya, Microsoft Excel. Atau ya file teks biasa juga bisa ya, TXT atau apa ya. Yang bisa juga tersimpan di tempat penyimpanan yang terpusat ya, di suatu tempat, atau
nyimpennya across multiple site, tersebar di mana-mana, terdistribusi. Jadi input datanya bisa aja dari satu tempat tunggal atau inputnya dari mana-mana terdistribusi gitu ya. Kemudian tadi tahap preprocessing apa aja? Preprocessing ini adalah mentransformasi raw input data input tadi menjadi format yang lebih appropriate, yang lebih cocok untuk diolah ya, lebih cocok untuk analisis berikutnya. Jadi mungkin data mentahnya masih perlu diapakan dulu supaya menjadi format yang lebih mudah dianalisis gitu ya. Misalnya dengan apain? Fusing data, menggabungkan data dari berbagai sumber. Karena tadi dia sumber datanya bisa dari banyak tempat, ya digabungin dulu. Nah, itu salah satu processing. Atau misalnya pembersihan data, cleaning data. Misalnya menghapus noise, ya ini kalau datanya berupa foto atau berupa sinyal suara, dihapus dulu noise-nya supaya pengolahannya lebih mudah langkah berikutnya. Atau menghilangkan duplikat, gitu, itu cleaning data. Atau juga selecting record atau selecting fitur ya, memilih baris data atau fitur-fitur atau atribut-atribut, kolom-kolom yang relevan. Jadi misalnya datanya kolomnya ada ratusan, untuk pengolahan ini apakah mau dipakai semua? Hanya pilih ini itu selecting ya, selecting fitur istilahnya. Atau kalau milihnya baris ini selecting record namanya gitu ya. Kalau fitur itu kolom. Ya. Baik. Nah, jadi ada fusing, cleaning, dan selecting itu pre-processing. Nah, kalau post-processing ngapain? Nah, biasanya hasil dari pengolahan data mining udah dapat hasilnya. Resultnya itu biasanya digunakan untuk decision making ya. Jadi masuk ke decision support system ya. Bisa kalau dulu teorinya namanya DSS ya. Kalau sekarang mungkin sedang berkembang ini ada namanya BI ya, Business Intelligence. Jadi bisa dipakai untuk Business Intelligence. Nah, post processing apa aja? Misalnya divisualisasi, hasilnya ditampilkan. Visualization menjadi bentuk yang lebih mudah dicerna misalnya ya. Atau melakukan pengukuran statistik tertentu ya. Atau pengujian hipotesis gitu ya. Banyak gitu ya, post processing itu ya. Nah, tujuannya apa? Untuk menjamin ya, to ensure bahwa hanya valid dan useful, hanya yang valid dan berguna saja yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan. Jadi tujuannya post processing itu hanya agar hanya hasil yang valid dan useful saja yang akan dipakai dalam pengambilan keputusan. Oke, nah jadi itulah data mining, lalu dia bagian dari KDD. Sekarang apa sih yang memotivasi pengembangan atau berkembangnya data mining? Yang pertama adalah scalability. Jadi saat ini dataset ya, data itu udah tersimpan nggak sekedar kilobyte, megabyte lagi, tapi udah gigabyte, terabyte ya, petabyte ya. Sehingga tradisional data analisis itu udah sulit ya. Sudah sulit. Maka misalnya untuk pencarian ya, untuk mencari baris data yang ada sekian terabyte, petabyte, gigabyte itu susah ya, maka diperlukan special search strategi ya. Nah, dalam data mining ini ada untuk menghandle exponential search problem ya. Atau bisa juga diperlukan novel data struktur. Jadi struktur data yang baru. Gimana caranya untuk mengakses suatu record, suatu baris data dengan cara yang lebih efisien. Karena barisnya ada jutaan, bukan jutaan lagi. Kalau giga itu apa? Udah sekian giga baris gitu ya misalnya, atau sekian tera gitu ya. Maka diperlukan cara menyimpan yang lebih baru ya, supaya mengaksesnya lebih cepat kalau mengakses satu record data. Atau juga kadang-kadang saking besarnya sehingga datanya nggak bisa disimpan di main memory. Kan Anda mungkin kalau di kuliah di tingkat dasar Anda belajar tentang arsitektur komputer atau organisasi komputer, belajar bahwa data itu kalau mau diolah oleh kita, itu kan sama komputernya dimasukin dulu ke main memory ya, supaya bisa diolah, misalnya dihitung oleh CPU, oleh arithmetic logic unit kan harus ada di main memory. Main memory ini apa? RAM.
Nah, datanya saking besarnya nggak bisa ke load ya, nggak bisa masuk ke RAM. Gimana caranya? Maka perlu ada berbagai teknik ya, out of core algorithm ya, algoritma yang out of core yang perlu kita buat untuk bagaimana memproses data yang saking besarnya sehingga nggak bisa masuk ke memori utama, nggak bisa masuk ke RAM. Ini gimana caranya? Akses apa ya? Apakah sebagian atau nanti ada first in first out atau itu banyak ya. Nah, kemudian karena saking besarnya bisa juga dengan lakukan sampling ya. Ngambil sampel aja. Nah, cara sampelnya gimana? Dalam data mining nanti kita belajar ya. Atau menggunakan memanfaatkan algoritma paralel dan distribusi ya. Nah, challenge yang lain yang turut berperan dalam pengembangan data mining itu adalah high dimensionality. Jadi saat ini data itu makin banyak ya. Mungkin kalau saya gambarkan begini ya. Ini umumnya kalau Anda mungkin dulu kuliah database. Itu kan ada tabel-tabel, ada kolom-kolom kan ya. Ada kolom-kolom ya. Kolom, 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 kolom gitu ya. Ini ada baris-baris data, baris gitu ya. Ada baris-baris data. Nah, makin ke sini itu kolom itu makin banyak. Ini kolom nih, yang ke kanan ini kolom. Ya. Kolom itu makin banyak. Ini. Mungkin Anda dulu 10 kolom udah terasa banyak, 20 udah terasa banyak, 100 udah. Sekarang bisa ratusan ribu kolomnya. Ya. Bisa hundred and thousand gitu ya. Bisa ratusan atau ribuan atribut. Jadi ke kanan ini atribut, kolom-kolom gitu ya. Gampangnya misalnya nomor, nama, jenis kelamin apa gitu. Bisa banyak gitu ya. Nah, apa sih biasanya data yang sifatnya temporal atau spasial komponen ya. Data-data spasial GIS itu biasanya banyak nih. Nah, ini agak sulit kalau diolah menggunakan tradisional data analisis ya, maka perlu data mining ya. Jadi intinya kompleksitas komputasional ya itu semakin meningkat seiring meningkatnya dimensi. Jadi semakin banyak fiturnya ya, the number of feature-nya makin banyak. Fitur tuh kolom tadi ya, atribut semakin banyak ya, semakin banyak kolomnya itu ya semakin susah ya, semakin kompleks untuk mengkomputnya. Oke, nah sebentar ini. Oke. Nah, yang berikutnya adalah yang memotivasi pengembangan data mining adalah heterogen ya, heterogenitas dan kompleks data. Jadi kalau tradisional data analisis biasanya cocoknya untuk dataset ya. Sebentar. Oke, balik lagi. Sorry, tadi ya balik lagi ya. Sebentar. Ya, balik lagi ya. Jadi sorry tadi PowerPoint-nya tiba-tiba mati ya. Jadi saya harus nyalain lagi. Jadi hal berikutnya yang memotivasi pengembangan data mining adalah heterogenitas dan kompleks ya. Data yang kompleks. Maksudnya gini, kalau tradisional data analisis biasanya itu cocok untuk database yang atributnya tipenya sama. Ya. Atributnya tipenya sama artinya apa? Jadi kalau kita bikin tabel itu ya. Tabel gitu. Nah, gitu ya. Ini tabel nih. Nah, terus ini ada kolom kan. Terus ini ada baris-baris data gitu ya ke bawah. Nah, ini kan atribut nih, atribut. Nah, ini tipenya sama. Ya. Tipenya sama. Nah, padahal saat ini di dunia ini sangat berkembang karena berkembangnya pengolahan data ya, penyimpanan data itu kadang-kala atributnya heterogen dan sangat banyak tipenya. Ya, atau kadang datanya juga kompleks nyimpannya, bertingkat-tingkat. Di dalam atribut dipecah lagi ada sub-sub atribut atau apa. Itu ada juga yang begitu ya.
Nah, contoh tipe-tipe data yang tidak tradisional itu misalnya kumpulan atau koleksi dari halaman web yang terdiri dari semi-structured text dan hyperlink, kan? Gimana ini cara mengolahnya? Atau DNA data, atau data iklim ya. Saya pernah tergabung dalam suatu kelompok pusat riset iklim ya di IPB dulu. Begitu ketika dapat data iklim tuh besar banget dan isinya tuh kompleks gitu. Ada temperatur, ada curah hujan, ada tekanan, ada koordinat, ada X, Y, Z gitu, ketinggian, macam-macam ya. Itu rumit sekali. Nah, ini ngolahnya gimana? Nggak bisa tradisional data analisis. Ya. Hal berikutnya yang memotivasi perkembangan data mining adalah sifatnya yang terdistribusi. Ya, kadang-kala data sekarang tuh banyak yang terdistribusi. Jadi secara geografis itu nggak disimpan di satu tempat, tapi tersimpan di berbagai macam entitas. Maka diperlukan teknik-teknik data mining terdistribusi, ya, distributed data mining teknis. Yang mana tujuannya apa? Kalau yang distributed data mining teknis itu pertama mengurangi jumlah komunikasi. Ini isunya, ya. Karena dia terdistribusi di banyak tempat, maka kan gimana caranya supaya komunikasi pengambilan data antar dari banyak tempat itu nggak terlalu sering ya, untuk supaya cepat kan, supaya performnya bagus ya, supaya komputasinya cepat. Atau juga tujuannya adalah bagaimana secara efektif mengkonsolidasi data mining result. Jadi hasilnya bagaimana mengkonsolidasi dari berbagai sumber data tadi supaya resultnya bisa efektif. Atau masalah isu kan, karena dia mengakses di luar tempat gitu ya, mengakses berbagai lokasi kan berarti ada isu jaringan. Nah, ini data security-nya gimana? Ini juga berkembang ya. Kemudian terakhir yang memotivasi pengembangan data mining adalah analisis data yang non tradisional ya. Jadi kalau sekarang itu data analisis melibatkan bisa ratusan atau ribuan hipotesis ya, sehingga diperlukan berbagai macam data mining teknik ya untuk mengautomasi proses hipotesis generation dan evaluation ya. Kalau dulu orang bikin hipotesis mungkin 1, 2, 3, sekarang bisa ratusan ribuan. Nah, kemudian kadangkala yang menjadi concern lagi yang menyebabkan dia non tradisional yaitu bahwa data yang diolah dalam data mining kadangkala bukan hasil dari eksperimen yang dilakukan secara carefully gitu, secara hati-hati. Anda kalau belajar kuliah metode penelitian mestinya diajarin tuh penelitian eksperimen tuh gimana, ada namanya randomisasi gitu ya. Ciri khasnya eksperimen kan ada randomisasi kan. Nah, kadangkala data yang diolah dalam data mining bukan hasil random sampel, tapi opportunistic sampel yang ada aja. Dan itu kadang nggak representatif. Nah, ini mau gimana caranya kan gitu ya mengelolanya ya. Belum lagi tipenya yang tidak tradisional, tipe datanya kadang aneh ya, unik, bukan number, bukan teks, tapi apa nih gitu ya. Ini ngolahnya juga ini. Nah, ini hal-hal yang memotivasi pengembangan data mining. Nah, sekarang data mining itu basisnya apa? Berdasar dari apa sih? Originnya apa? Ya, atau boleh saya bilang juga kadang apa saja yang mendasari data mining ya. Nah, secara umum ada dua ya, didasari dari dua ide. Yang pertama ilmu-ilmu tentang sampling ya, karena tadi kan sampling dipakai misalnya kalau datanya besar ya, ada ilmu-ilmu estimasi ya, ilmu-ilmu tentang hipotesis testing ya. Kemudian juga ada yang kalau ini berarti ini ranahnya apa ini? Statistik ya. Kemudian ada search algorithm ya, algoritma pencarian, teknik pemodelan, learning theory ya dari kecerdasan buatan, atau pengenalan pola, pattern recognition, atau machine learning gitu ya. Ini juga. Jadi ada dua ilmu besar nih. Jadi ada ilmu statistik dan ilmu-ilmu kecerdasan buatan, machine learning, pattern recognition. Nah, data mining ini butuh dua-duanya nih. Ya, beririsan dengan dua-duanya.
Kemudian selain itu data mining juga mengadopsi berbagai macam topik lain ya, other area ya. Apa saja? Ada ilmu tentang optimisasi, evolutionary computing, teori informasi, signal processing ya, visualization, temu kembali informasi atau information retrieval ya. Karena dia mengolah data, tentu saja datanya kadang disimpan dalam database, berarti ada ilmu tentang database system. Kalau datanya tersebar di mana-mana, berarti ada parallel computing, lalu ada distributed teknik gitu ya. Jadi banyak. Makanya boleh digambar begini, data mining itu ya originnya ada statistik, lalu kecerdasan buatan, AI itu artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, machine learning, dan pattern recognition. Juga ada hal-hal lain tadi, ada database teknologi, parallel computing, distributed computing gitu ya. Seperti ini kira-kira data mining kalau kita gambarkan ya. Nah, terus tugas utama data mining itu apa? Ada dua tugas utamanya, ada prediktif ya dan deskriptif. Prediktif itu apa? Tujuan dari task ini adalah mempredik, sesuai namanya mempredik, memprediksi, menduga, menebak, ya, memprediksi nilai suatu atribut ya berdasarkan nilai-nilai dari atribut-atribut lainnya. Jadi menebak atau menduga, memprediksi nilai suatu atribut berdasarkan nilai-nilai lain yang sudah diketahui dari atribut lainnya. Ya, ada atribut lain. Jadi misalnya menduga nilai C jika diketahui A dan B, misalnya begitu ya. Nah, atribut yang akan diprediksi biasanya disebut dengan target atribut. Ya, atau dependent variable. Sedangkan atribut atau nilai-nilai atribut lainnya yang digunakan, yang dijadikan dasar untuk memprediksi, ya, untuk memprediksi target, ya, jadi atribut-atribut lain yang nilainya sudah ada dan digunakan sebagai dasar untuk memprediksi target, itu namanya explanatory variable atau independent variable, ya. Nah, sedangkan yang kedua, descriptive task, itu tugasnya mendapatkan pola, mencari pola, ya. Pola ini bisa berupa korelasi atau berupa tren, berupa cluster analisis, berupa trajektori atau anomali gitu ya. Yang intinya mencari relationship ya dari data itu. Ya. Nah, jadi descriptive task itu biasanya sifatnya eksplorasi gitu ya. Kemudian membutuhkan post processing ya untuk memvalidasi dan mengexplain dan menjelaskan hasilnya. Maksudnya gimana? Misalnya kalau ada clustering gitu ya, nanti perlu post processing gitu ya. Seperti apa resultnya, visualisasinya dan lain sebagainya. Nah, kemudian core data mining, kalau kita belajar data mining ada 4 core utama sebenarnya yang akan kita pelajari ya. Ada predictive modeling ya. Ada association analysis ya. Ada cluster analysis ya, ada anomaly detection. Umumnya ini kalau orang belajar data mining umumnya belajar 4 hal ini ya. Dan bahkan kalau software data mining nanti juga umumnya ada 4 hal ini, fungsi-fungsi yang disediakan untuk prediktif, untuk association analysis, untuk cluster analysis atau anomaly detection. Yang pertama predictive modeling. Predictive modeling itu ngapain? Ya membuat model ya tentang target variabel sebagai sebuah fungsi dari explanatory variable. Tadi ingat di depan target variabel apa? Target variabel. Nah, target variabel adalah variabel yang akan diprediksi. Explanatory variable adalah variabel-variabel lain yang nilainya digunakan untuk memprediksi, gitu kan? Ya. Nah, itu jadi kita bikin modelnya, ya, aturannya, modelnya gimana? Cara memprediksi nilai C kalau diketahui A dan B, gitu ya. Nah, ada dua cara nih, ada 2 tipe predictive modeling. Ada klasifikasi ya, biasanya untuk target variabel yang sifatnya diskrit. Ada yang namanya regresi untuk target variabel yang sifatnya continuous. Contohnya apa bedanya? Kalau kita memprediksi apakah seorang pengguna web ya. Jika kita memprediksi apakah seorang pengguna web akan belanja pada sebuah toko buku online ya.
Jadi berdasarkan variabel-variabel yang tertentu, kita memprediksi orang ini bakal beli atau enggak. Nah, itu namanya klasifikasi, ya. Kenapa? Karena targetnya itu target variabelnya itu binari, ya. Binari kan, beli atau enggak, beli atau enggak, beli atau enggak, 1 atau 0. Anggap 1 itu beli, 0 itu enggak beli gitu kan ya. Berarti binary kan, pilihannya 2, biner, entah 1 entah 0. Binary itu berarti 2 angka gitu ya. Nah, itu kan diskrit kan, 1, 0 itu kan diskrit, angka diskrit. Belajar lagi Anda matematika diskrit ya. Itu 1, 0. Nah, itu berarti dia namanya klasifikasi kalau kita gunakan untuk prediksi yang semacam itu. Tapi kalau misalnya kita mau memforecast, meramal harga suatu stok, ya, stok itu di saham, suatu saham, meramal harga saham, ya, itu namanya regression task. Regression, kenapa? Karena harga saham kan continuous. Harga saham kan ada rentang nilai, bisa 100, 101, 102, 101,5, 101,007, kan continuous nilainya. Enggak diskrit gitu ya. Anda belajar lagi lah matematika diskrit, bedanya diskrit dan continuous. Nah, karena nilainya continuous, maka namanya untuk prediksi semacam itu namanya regression types, gitu ya, regression ya. Jadi ada classification dan regression. Nah, tujuan dari dua-duanya, baik regression maupun classification, itu adalah untuk to learn a model, ya, untuk membangun model, untuk membuat suatu model, ya, yang meminimize error, ya, mengurangi error antara predicted dan true value, ya, dari target variable. Jadi kan tadi dia tugasnya memprediksi, jadi memprediksi nilai suatu target berdasarkan variabel-variabel lain yang sudah ada. Nah, misalnya dia prediksi, oh nilainya bakal 3 nih. Nah, padahal kenyataannya ya cuma 2. Berarti kan ada selisih. Mestinya 2, diprediksinya 3. Ada selisih. Yaitu berapa? 1. Errornya itu 1. Nah, gimana caranya itu? Adalah tujuannya tadi itu, apapun algoritma klasifikasi ataupun regresi yang dipilih itu adalah mengurangi jarak ini. Mengurangi jarak ini. Tadi kan jaraknya 1 ya. Selisihnya 1. Errornya 1. Gimana caranya nggak terlalu error gitu. Jadi kalau errornya 0 apa? Artinya pinter, artinya tepat kan. Jadi sistem prediksinya udah tepat kan. Nah, tujuannya itu supaya semakin tepat. Mungkin tepat sempurna susah ya, tapi supaya tepat. Nah, predictive modeling itu biasanya digunakan untuk mengidentifikasi customer akan merespon terhadap suatu kampanye marketing atau tidak, beli atau enggak, daftar atau enggak, gitu ya. Atau memprediksi ekosistem gitu ya. Atau untuk menilai, memutuskan apakah suatu pasien sakit atau enggak berdasarkan variabel-variabel yang diketahui misalnya gitu ya. Nah, kita pakai contoh aja. Contoh misalnya kita ingin bikin sistem untuk memprediksi tipe suatu bunga. Ya, jika diketahui variabel-variabel tertentu. Misalnya yang ini contoh yang klasik nih, yang sering dipakai oleh banyak mata kuliah nih ya. Misalnya untuk mengklasifikasi bunga iris, ya. Sistem kita mau bikin predictive modeling untuk mengklasifikasi bunga iris, ya. Jadi kalau kita lihat suatu bunga iris, kita mau prediksi apakah dia termasuk spesies setosa, versicolor, atau virginica. Jadi bunga iris itu ada 3 spesies katanya, ada spesies setosa, versicolor, dan virginica. Jadi tujuannya kalau kita ada nih bunga iris baru dapat, ini masuk setosa, versicolor, atau virginica gitu ya. Nah, itu predictive modeling tuh. Nah, tentu saja kan kita perlu bikin sistem yang pintar. Nah, supaya sistemnya pintar kan harus ada latihan dulu kan. Kita bisa punya nih, dapetin datanya nih. Datanya yang terdiri dari karakteristik dari berbagai macam bunga yang termasuk 3 spesies itu bisa Anda ambil dari sini, ya. Datanya nanti terdiri dari 4 atribut ya. 5 atribut ya, yaitu 4 itu karakteristiknya, yaitu sepal width ya, lebar sepal,
tinggi sepal, lalu ada lebar sepal, panjang sepal, lalu panjang petal, lalu lebar petal. Petal sepal itu apa? Nggak tahu. Itu istilah di dunia bunga-bungaan ya. Pokoknya ada sepal width, sepal length, petal length, dan petal width. Jadi ini saya buka websitenya, nanti Anda tekan aja data folder, terus Anda download gitu ya. Ini hasilnya kalau di download gini, bisa dibuka pakai notepad. Jadi ininya sepal apa tadi? Sepal width, sepal length, sepal width, sepal length, anu ada 4, tambah satu lagi ada 5, yaitu kalau yang begini itu iris setosa, kalau yang ini apa, nanti ada 3 nih, ada setosa, ada versicolor, ada virginica. Ini ada, kalau nggak salah ada 150 baris ya, 150 baris gitu. Nah, misalnya kalau kita memprediksinya sederhana aja, misalnya menggunakan info petal width dan petal length saja. Ya, lalu kita plot di sini. Jadi kan ada 4 variabel tadi ya. Petal width, petal length, sepal width sama sepal length. Misal saya pakai petal width dan petal length saja. Nah, lalu saya plot, kan kalau 2 angka gitu kan XY bisa diplot ke diagram Cartesius ya. Saya plot begini. Ya. Saya plot, ternyata unik nih. Misalnya nilainya, kalau misalnya data dari bunga setosa, saya kasih gambarnya kotak. Data dari bunga versicolor saya kasih gambarnya bulat. Jadi kalau data petal width dan data petal length-nya saya ambil dari virginica, gambarnya di plotnya pakai titiknya berupa ini apa ini? Belah ketupat gitu lah misalnya ya. Kalau yang versicolor misalnya lingkaran, kalau setosa kotak misalnya. Saya plot ternyata gini ya. Misalnya saya tambahin nih bahwa saya bagi-bagilah petal width itu dibagi menjadi kategori low, medium sama high. Low itu antara 0 sampai 075. 0 sampai 075 ini low. Ya, lalu 075 sampai 175 itu medium misalnya. Ini gitu ya. Lalu yang 175 sampai atasnya lagi, seterusnya itu high gitu ya. High. Petal length juga gitu, saya bagi 3. 0 sampai 2,5 itu low. Ya, ini low, ini medium, terus 5 ke atas itu high. Misalnya saya bagi gitu, nih ada garis putus-putus ya. Ada garis putus-putus. Nah, kalau kita lihat gambarnya begini ya, secara kasat mata akan kelihatan ternyata yang titiknya berupa kotak-kotak itu ngumpulnya di sini kan. Benar nggak? Ada nggak kotak-kotak di tempat lain? Rasanya nggak ada nih. Kotak-kotak itu tadi apa? Yaitu kalau nilai petal width dan petal length-nya saya ambil dari setosa kan gitu. Berarti saya boleh bikin aja begini kan kesimpulan ya, aturan bahwa kalau petal width-nya low, ini kan low tadi ya. Low, ini low, medium, high. Ini low, medium, high. Jadi saya bisa bilang kalau petal width-nya low dan petal length-nya low, maka dia pasti bunga setosa kan gitu. Bisa aja saya buat gitu kan. Nah, sehingga misalnya saya bikin rule-nya begini. Kalau petal width low, petal length low itu setosa. Terus apalagi yang bisa saya buat? Misal saya buat petal width medium, petal length medium, versicolor. Kalau medium, versicolor. Versicolor kan bulat-bulat. Bulat-bulat ada di tempat lain nggak? Oh enggak ya, cuma di sini aja ya bulat-bulat ya. Di tempat lain di sini nggak ada. Benar. Lalu kalau petal width-nya high, petal length-nya high, maka virginica berarti dia spesies virginica. Nah, tapi Anda akan protes, Pak. Bentar, Pak. Ini kan dari virginica, Pak. Ya, datanya pas diplot begini. Tapi ada juga virginica yang masuk daerah sini, Pak. Kan ini tadi kalau kita kelompokkan dengan cara kita tadi, ini mestinya dianggap versicolor, Pak. Ini virginica ada yang keplot ke sini kok bisa begitu ya? Berarti
kita udah berhasil melakukan klasifikasi cukup bagus, tapi tidak perfect ya, not perfect. Ya, tapi most of the flower ya, kebanyakan bunga berhasil ditempatkan dengan benar kan. Ini memang ini ada di sini semua, yang bulat-bulat memang di sini semua. Cuma kebetulan ada virginica yang melebar keluar-keluar nih ya. Berarti cara kita masih belum sempurna. Tentu harus dicari cara lain ya. Cara modeling yang lain. Nanti akan belajar kita. Ini kan baru yang sederhana aja, kita pilih 2 variabel, kita plotkan gini ya gitu. Ini tapi contoh saja, ini contoh predictive modeling. Paham ya? Meskipun tidak sempurna. Udah cukup bagus tapi tidak sempurna. Nah, nanti dalam data mining banyak teknik-teknik yang bisa menyempurnakan ini. Nah, kemudian core data mining yang berikutnya ada association analysis. Association analysis itu adalah ngapain? Mencari pola untuk mendeskripsikan hubungan atau asosiasi yang kuat antar fitur dalam data. Jadi mencari asosiasi antar fitur-fitur itu boleh dibilang juga kadang variabel ya. Variabel-variabel dalam data. Jadi apakah variabel-variabel pada data, kolom-kolom pada data itu, fitur-fitur pada data itu berasosiasi yang kuat atau tidak. Nah, biasanya direpresentasikan dalam bentuk rule ya, aturan, rule atau fitur subset atau himpunan, subhimpunan, himpunan fitur. Jadi fitur-fitur yang tadinya ada banyak di kelompok-kelompokan. Ini satu kelompok, jadi fitur subset. Nah, karena misalnya ada ratusan fitur, ada ratusan kolom, ada ratusan variabel yang harus dicari polanya, ya harus dicari polanya, apakah berasosiasi atau tidak. Maka biasanya fokusnya lebih ke mengekstrak the most interesting pattern. Ya, mencari yang pattern yang paling interesting. Ya, mungkin ada banyak pola yang bisa ditemukan kan. Ini kayaknya terkait dengan ini dengan cara begini. Nah, kita cari yang paling penting. Nah, biasanya association analysis berguna untuk apa saja? Contohnya finding group dari gen, ya, kelompok dari gen, ya, untuk mencari functionality. Ini kalau bioinformatik nih. Mengidentifikasi web page yang saling terkait satu sama lain. Web page apa saja, ini ada S-nya berarti banyak. Halaman web apa saja yang saling terkait satu sama lain. Memahami ya, understanding hubungan antara berbagai macam elemen di sistem iklim. Ya. Contohnya gini. Contoh salah satu association analysis yang sering dipakai itu ada namanya market basket analysis. Ya, misal saya punya tabel transaksi jual beli di toko ya, di toko kelontong saya begini. Transaksi pertama yang dibeli, jadi ada 10 pembeli nih, ada 10 pembeli. Pembelian pertama dia beli roti, ini, butter, diaper, dan milk. Pembeli kedua beli coffee, sugar, cookies, dan salmon. Pembeli kelima beli ini. Pembeli ke-8 beli ini. Dan seterusnya saya catat. Nah, dengan cara association analysis ini kita bisa pakai nih. Nanti akan ketemu nih, akan discover. Misalnya kita akan bisa bikin rule. Kalau kita lihat baik-baik. Kalau orang beli diapers, beli milk juga. Diapers, milk. Diapers, milk. Diapers, milk. Diapers, milk. Coba ada diapers yang lain nggak? Ya kelihatan ya, setiap orang beli diapers, dia beli milk juga. Jadi kita bisa bikin rule gini, kalau orang beli diapers, maka dia beli milk. Ya. Nah, sehingga ini penting untuk marketing nih, bahwa ada potensial cross-selling opportunities. Nah, apa itu cross-selling? Ingat lagi, mungkin di video saya, salah satu video saya di channel ini ada tuh. Cross-selling itu kan kalau orang beli apa, kita tawarin barang yang lain ya, komplemennya gitu ya. Nah, jadi kalau orang beli diaper, tawarin milk, karena biasanya orang beli diaper sambil beli milk juga. Atau meletakkan diaper dan milk itu raknya berdekatan. Jadi misalnya ini di minimarket, ya kita letakkan rak diaper sama milk itu berdekatan. Kenapa? Karena biasanya orang belinya bareng gitu ya. Begitu, ini contoh association analysis. Paham ya? Pak, gimana kok Bapak bisa nemukan kalau diaper itu pasti beli bareng milk? Ya kalau tadi sih saya lihat-lihat gini aja gitu ya.
Nah, nanti kan tentu nggak mungkin kalau komputer kan pasti harus ada teknik, algoritma yang kita aplikasikan untuk mendapatkan itu. Nah, itu ada banyak. Nanti kita belajar di data mining ya, pakai algoritma tertentu ya. Kemudian core berikutnya dari data mining ada namanya cluster analysis. Cluster ya, kelompok. Jadi adalah tujuannya mencari grup yang closely related, yang saling terkait ya. Sehingga berada pada satu cluster. Jadi yang ada dalam satu cluster itu lebih similar, jadi lebih mirip dibandingkan dengan yang beda cluster. Jadi bagaimana mengelompokkan? Jadi ada banyak data, bagaimana mengelompokkan data itu yang mirip dengan yang mirip, yang tidak ya dipisahkan gitu ya. Nah, biasanya ini bermanfaat untuk apa contohnya? Untuk mendapatkan kelompok dari customer ya, pelanggan-pelanggan kita yang mirip seperti apa, atau mencari area laut yang memiliki impact yang signifikan, impact yang sangat berpengaruh terhadap iklim, atau untuk mengkompres data, macam-macam ya cluster analisis manfaatnya. Nah, contoh misal ini contoh cluster analisis adalah dalam dokumen clustering. Misalnya saya punya baca berbagai artikel. Artikel pertama, kedua, ketiga, ada 8 artikel, 8 koran misalnya. Ya. Artikel pertama banyak mengandung kata dolar 1 kali, kata industri 4 kali, kata country 2 kali, kata loan 3 kali, kata deal 2 kali, kata government muncul 2 kali. Ya, artikel keempat ada muncul kata domestik 3 kali. Jadi kata di dalam artikel itu dihitung gitu. Ada kata forecast 2 kali, muncul kata gain sekali, kata market 2 kali, dan seterusnya ya. Misalnya begini hasil catatan saya. Nah, ini kita bisa kelompokkan berdasarkan topik tertentu ya. Jadi kalau misalnya setiap artikel kita hitung frekuensi kemunculan katanya dengan cara penulisan W, C. W adalah katanya, C adalah banyaknya kata itu yang muncul ya di dalam artikel kayak tadi ya. Industri 4 berarti kata industri muncul 4 kali misalnya begitu. Nah, kita bisa bikin cluster gini, gampang aja coba. Perhatikan pelan-pelan. 4 artikel pertama sama 4 artikel kedua, saya bedain ya, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8 ini terkait apa aja? Patient, symptom, drug, health, apa? Terus ini apa? Pharmaceutical, company, drug, vaksin, flu. Ini ada health gitu ya, drug. Ini ada lagi health. Ini kesehatan, ini dunia kesehatan ya. Sedangkan ini dunia apa ini? Inflasi, market, loan. Ini dunia ekonomi ya. Jadi kita bisa bagi 4 artikel pertama. Ini termasuk kelompok artikel yang bahas tentang ekonomi. 4 artikel berikutnya ini yang bahas tentang kesehatan. Bisa begitu kan? Ya, jadi cluster pertama itu bicara tentang ekonomi, bicara yang kedua, cluster yang kedua bicara tentang kesehatan. Tentu saja kalau tadi kan kita berdasarkan pengamatan indera mata kita aja, kita lihat-lihat gitu ya. Nah, tapi supaya otomatis kan tadi data mining definisinya di depan apa? Automatically. Nah, supaya otomatis tentu kita harus cari clustering algorithm ya yang bisa mencari dua cluster itu, membagi menjadi dua cluster itu ya dengan lebih baik ya, dengan lebih baik. Nah, terakhir core dari pembahasan data mining itu biasanya bicara tentang anomaly detection. Ya, yaitu mengidentifikasi observasi yang karakteristiknya benar-benar beda dari keseluruhan data. Jadi ada data, cari yang benar-benar beda, yang anomali. Biasanya gitu. Yang benar-benar beda atau anomalinya atau outlier-nya gitu ya. Ya, jadi tujuan utama dari anomaly detection itu ya mencari the real anomaly, yang benar-benar anomali, yang benar-benar aneh. Jadi ada sekian banyak data, cari yang benar-benar aneh dan menghindari false labeling. Jadi jangan sampai data yang normal dianggap aneh, jangan gitu juga. Jadi kita harus isunya adalah memilih menggunakan algoritma yang tepat untuk mencari data yang benar-benar abnormal gitu, yang anomali gitu ya. Nah, sebuah anomali detektor yang bagus ya, itu adalah yang high detection rate. Jadi tingkat kemampuan dia mendeteksi itu tinggi dan false alarmnya rendah.
ya. Jadi salah mendeteksinya rendah. Ya, kalau keseringan salah, ini anomali padahal enggak, ini itu berarti jelek anomali detektornya. Ya, nah anomali detection ini biasanya dipakai untuk deteksi penipuan, ya, fraud gitu ya, deteksi network intrusion ya, ancaman network gitu ya, intrusion gitu ya, atau pola yang tidak umum pada suatu penyakit atau ecosystem disturbance ya. Contoh penggunaan anomaly detection untuk credit card fraud detection, itu penggunaan credit card. Cara mendeteksinya ini bisa pakai anomaly detection. Ya, kita bisa pakai. Kan biasanya perusahaan credit card itu merekam, menyimpan transaksi yang digunakan oleh setiap pemegang kartu kredit, ya. Transaksi itu disimpan bersama dengan personal information-nya, ya, informasi personalnya. Misalnya kredit limitnya berapa, umurnya berapa, annual income ya, pendapatan tahunannya berapa, alamatnya gitu. Nah, karena biasanya kasus-kasus penipuan atau penyalahgunaan ini kecil ya, dibandingkan yang legitimate yang biasanya yang transaksi yang sah, maka anomaly detection bisa dipakai ya. Jadi biasanya anomaly detection itu dipakai untuk kalau memang kasus anomali ini kecil dibandingkan yang normal gitu ya. Kan memang digunakan untuk mendeteksi yang anomali ya, yang sedikit. Nah, ini bisa nih. Nah, jadi caranya gimana? Ketika ada transaksi baru, ya ada orang pakai kartu kredit, maka otomatis kalau pakai anomaly detection ya udah dibandingkan aja transaksi baru itu dengan profil penggunanya. Penggunanya selama ini pakai kartu buat apa aja. Nah, transaksi baru itu dibandingkan. Jika karakteristik dari transaksi baru itu ternyata sangat beda dibandingkan profil dia selama ini dipakai untuk apa, nah ini bisa ditandai, ya bisa dicurigai ini berpotensial fraudulent. Ini kayaknya berpotensi penyalahgunaan nih. Gitu. Misalnya dia kartu kredit biasanya dipakai buat beli apa, tiba-tiba dipakai buat beli sesuatu yang nggak pernah dia beli. Nah ini bisa ditandai, di flag sebagai fraudulent, potensial fraudulent. Biasanya nanti di hold dulu tuh, maaf pak kartunya nggak bisa diproses, terus tiba-tiba ada telepon, ada kecurigaan kayak gitu. Nah itu contoh anomaly detection ya, untuk credit card fraud detection kayak gitu. Anda pernah nggak ngalamin? Saya sih nggak pernah pakai kartu kredit, tapi kadang-kadang kan gitu, kartu kreditnya tiba-tiba diblok atau apa karena dicurigai anomali, dicurigai ini berbeda dengan biasanya. Nah, ini ya dihubungi, ditelepon gitu ya, si pemegang kartunya atau apa, untuk memastikan bahwa memang dia yang menggunakan, memang dia yang legitimate, yang sah gitu ya. Paham ya? Nah itulah introduction to data mining gitu ya. Sudah kita pelajari, ada banyak yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, kemudian karena tadi kan saya bilang automatically berarti kan butuh algoritma, butuh program ya, kode program atau apa. Nah, boleh data mining ini bisa aja Anda algoritmanya atau tekniknya itu Anda implementasikan dengan ngetik sendiri programnya, atau bisa juga memanfaatkan tools yang sudah tersedia ya. Kalau udah ada yang buat, ngapain capek-capek bikin lagi kan, kadang-kadang gitu ya. Tapi kadang-kala perlu juga bikin sendiri ya, kalau memang analisis Anda sangat berbeda atau unik gitu ya, kalau teknik Anda unik. Nah, ada beberapa, coba nanti Anda install ya. Saya sarankan coba Anda cari software Orange ya. Lalu ada juga RapidMiner ya. RapidMiner, lalu ada juga WK gitu ya. Coba Anda install software-software ini ya, supaya nanti di video-video berikutnya bisa nyambung. Nanti kita coba demokan bagaimana melakukan berbagai teknik data mining ya, menggunakan tools-tools tertentu ya. Bagaimana pakai Orange, RapidMiner atau WK. Nanti kita pilih lah yang mana yang cocok untuk teknik tertentu gitu ya.
Oke, jika ada pertanyaan silakan tanya di channel ini. Saya rasa sekian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.